Halo, halo, halo. Ya, ini adalah satu pemandangan di mana ada kolam renang, ada taman, ada mall, ada apartemen, dan sedang hujan. Begitu indahnya karya Tuhan, begitu hebatnya karya pencipta, begitu agungnya karya tangan Allah yang dahsyat mendadani bumi dan segala isinya. Namun satu hal yang kita mengerti bahwa semua ini bersifat kefanaan. Tak ada yang kekal dan abadi. Apa yang indah, apa yang manis, dan apa yang sedap, dan apa yang baik untuk dinikmati bisa berakhir begitu saja. Bangunan yang indah, kota yang indah, tempat yang permai, ditata dengan rapi dan apik, namun bisa saja hancur berkeping-keping tatkala ada bencana. Artinya bahwa tidak ada yang kekal dan abadi. Ini sebuah pelajaran bagi kita umat manusia, bahwa kehidupan kita bagaikan musafir yang hari ini ada, besok bisa lenyap. Hidup itu bagaikan sebuah uap yang ada kelihatan lalu lenyap di udara. Dan hidup itu adalah sebuah kesempatan sementara atau temporary. Dalam dunia ini kita diberikan jabatan, wewenang, authority. Namun semuanya itu hanya relatif, tidak bersifat kekal. Untuk itu, marilah kita menggunakan apa yang dipercayakan Tuhan. Baik itu jabatan, kedudukan, wewenang, pangkat, sebijaksana mungkin kiranya Tuhan dipermuliakan. Juga harta kita, karena kita tidak pernah membawanya ke lubang kubur. Saya teringat dengan The Great Alexander, seorang raja yang hebat dan tersohor, raja yang fenomenal dan termasyhur, pernah menaklukkan 70 kota dan memberikan sesuai dengan namanya Alexandria atau Alexander. Satunya ada di Mesir. Memiliki 3 catatan sebelum kematian, yaitu jika aku mati, izinkanlah dokter yang paling terbaik berjalan di depan mayat saya menuju ke kuburan. Yang kedua adalah jika saya mati, maka sembari membawa mayat saya dari istana menuju ke pekuburan, seluruh orang yang menyaksikan saya, mereka dibagikan harta-harta saya. Dan yang ketiga, izinkanlah peti mayat saya ada space-nya untuk tangan saya melambai. Tita raja ini setelah dia meninggal, lalu sembari dibawa ke kuburan, dibukalah catatan dari tita raja ini. Dan di balik catatan itu tertera maknanya. Dokter terbaik berjalan di depan, pertanda orang hebat, penemu, dokter sekalipun menemukan obat apa saja, mungkin obat corona seperti sekarang, tapi dia tidak bisa menemukan obat anti mati. Hanya bisa memberikan obat supaya kita cantik, menawan, umur panjang, sehat, sembuh dari penyakit, tetapi tidak bisa memberikan kita obat anti mati. Lalu yang kedua yaitu, kenapa harta dibagikan? Karena apa? Semua harta yang kita miliki adalah titipan Sang Ilahi. Kita bekerja lelah-lelah, berjerih lelah, capek-capek. Tapi akhirnya kalau kita sakit, semuanya dikorbankan. Bencana datang, hancur dan lebur juga. Hilang di telan bumi dan hancur. Artinya bahwa harta itu juga tidak bersifat abadi. Lalu tangan melambai yang ketiga, bermakna kita datang kosong, pulang kosong.
ada satu sabda berkata, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pun aku pulang. Terpujilah Tuhan. Kita lahir tidak pernah membawa cincin. Kita tidak pernah memakai selai kain yang indah. Mungkinkah kain sutra? Atau segenggam emas? Atau cincin? Atau gelang emas yang melingkari tangan kita? Tetapi kita lahir kosong. Hanya membawa ari-ari. Dan kita pulang hanya membawa kain kafan atau memakai jas. Bahkan ada yang dikremasi, tinggal abu dan debu. Hidup itu adalah temporary, kesempatan sementara. Makanya mari kita bersyukur. Bersyukur menikmati apa yang Tuhan berikan. Dengan gaji yang ada, istri dan anak-anak yang ada, pekerjaan yang ada, rumah tangga yang ada. Apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, mari kita bersyukur. Karena semuanya itu, kalau didasarkan pada ucapan syukur, maka betapa indah dan betapa begitu bermakna dalam hidup kita. Akhirnya, ada sebuah cerita bahwa ada orang kaya yang melihat dari atas rumah lantai 3. Dia menengok ke bawah, ada tukang pengais sampah mencari rongsokan. Lalu dia berkata begini, bersyukur saya ini kaya. Saya tidak miskin seperti pemulung itu. Sembari pemulung itu mengais sesuatu di bak sampah, tiba-tiba dilihat ada orang gila lalu lalang. Dia bilang, meskipun gue miskin, gue dan gila. Meskipun gue miskin, tapi gue gak gila. Gue masih waras. Masih ada berkat dari apa yang terkais dari sampah. Orang gila ini sembari lalu lalang, dia melihat ambulans. Di dalam ambulans berbunyi tengong, 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 tengong. Lalu dia melihat ada orang yang terbaring. Lalu dia bilang, meskipun gue gila, gue kagak sakit. Orang sakit ini dibawa ke rumah sakit sembari ditaruh infus. Ditaruh selang, oksigen, segala macam. Lalu dia melihat ada keranda mayat yang dibawa. Lalu dia bilang, meskipun gue sakit, tapi gue belum mati. Nah pertanyaannya, orang mati bilang apa? Tidak mungkin. Artinya apa dari cerita ini? Orang kaya, pemulung, orang gila, orang sakit masih bisa bicara. Tetapi apakah masih bisa bersyukur? Nanti kita mati, kita tidak bisa bersyukur. Jadi inti daripada apa yang telah kukatakan tadi, yaitu bahwa hanya orang hidup saja yang bisa bersyukur. Kita mati, tidak bisa bersyukur lagi. Kita sudah wafat, maka kita tidak bisa bersyukur lagi. Orang yang kaya sekalipun, dia mati tidak pernah membawa kekayaannya. Dikuburkan bersama dengan mobilnya yang paling mewah, apartemennya, rukonya, rumah mewahnya, kolam renangnya, tidak. Tapi dia hanya membawa kain kafan atau jas yang dipakai di pakaiannya, di bajunya, di tubuhnya. Mungkin kita punya banyak pengikut, banyak karyawan, banyak follower. Tapi waktu kita mati, apakah mereka ikut menunggu kita di lubang kubur? Tidak. Oh, banyak follower, banyak pengikut, banyak karyawan, banyak teman. Kalau kita mati, mereka hanya bisa mengantar kita ke liang lahat. Lalu setelah itu mereka pulang. Tetapi hari ini, mari kita belajar bersyukur. Karena hanya orang mati saja yang tidak bisa bersyukur. Anda masih hidup, saya masih hidup. Kita masih hidup, mari kita belajar bersyukur. Inilah alam kota di mana saya melihat sebuah fenomena alam yang indah. Saat hujan, tetapi dari semua ini, kita hanya berkata, Tuhanlah pencipta segala-galanya. Mari kita menata diri secara apik dan bijaksana. Supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena tatkala kita mati, kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa menikmati lagi apa yang kita miliki. Hiduplah dengan ucapan syukur. Hiduplah dengan hati yang bersyukur. Hiduplah dengan sukacita. Dan hiduplah dengan bekerja dengan takut akan Tuhan. Life is short. Hidup itu sementara. Tetapi satu kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan kekekalan di surga, yang akan
kita temui di dalam keabadian. Tuhan berkati kita semua. Amin.